rakyat, wakil rakyat naik Mercy. Rakyat ngajar rakyat nih. Wakil rakyat makan sate. Rakyatnya makan tempe. Wakil rakyat numpuk utang. Rakyatnya suruh bayar. Ini yang dinamakan Merdeka tapi bingung. Ini yang dinamakan Bingung tapi merdeka. Lagi pesta bagi yang punya kekuasaan kursi, masyarakat menjerit di bawah. Apakah masih percaya kepada DPR, DPD, dan sebagainya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat Ejet, hari pelantikan DPR menjadi hari tragis nasional. Karena rupanya mereka memang sudah mewakilkan kebrengsekan elit-elit politik nasional. Contoh, dari penampakan saja, rata-rata itu menggunakan mobil-mobil mahal, miliaran, ya. Entah berapa miliar tuh, kita sih rakyat jelata mana tahu harga-harga yang begitu. Tapi kemudian bukan hanya soal mobil, tapi juga pakaian, dandanan. Dan yang lucu apa? Sidang paripurna pertama setelah hari pelantikan, ya, besoknya sidang paripurna pertama, apa yang terjadi? 163 orang anggota dewan tidak hadir. Luar biasa, ya. Jadi anggota DPR itu hanya hadir lengkap saat pelantikan saja. Untuk foto-foto dipajang. Kan begitu, ya. Masuk sidang paripurna sudah bolos 100 orang lebih. Nanti yang berikut-berikutnya menambah pasti itu. Ini yang memilih harusnya diberi ruang, diberi sebuah aplikasi untuk bisa memantau anggota dewan. Atau sudah, ini yang terakhir sajalah anggota DPR yang dilantik. Setelahnya nggak usah ada anggota DPR. Sudah cukup diwakilkan saja oleh para ketum partai. Tahu ujung-ujungnya gimana ketum partai? Kalaupun mau, dibuat saja sebuah ruang yang dimana rakyat semua bisa memberikan masukan, pendapat. Call center, WA center, dan segala macam. Itu hanya pemborosan saja. Tragis. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan pileg ini? Berapa money politik yang dikeluarkan oleh para anggota DPR itu? Ujungnya nanti, dia berpikir gimana caranya mengembalikan uang politik yang sudah dikeluarkan untuk menyuap sana sini, untuk ngasih sembako dan sebagainya. Manfaatnya nggak ada. Nggak ada sama sekali manfaatnya. Lagi pesta bagi yang punya kekuasaan kursi, masyarakat menjerit di bawah. Apakah masih percaya kepada DPR, DPD, dan sebagainya? Nanti kita bikin polling ya setelah ini. DPR tak ada guna, bubarin aja. Bentuk ulang, nggak usah perwakilan dari partai. Nah, atau perwakilannya langsung dari kelompok-kelompok masyarakat. Ya, seperti tempo dulu, ya, utusan golongan. Utusan daerah, utusan golongan. Jadi semua ada terwakili. Muhammadiyah ada, NU ada, Persis ada. Nanti dari kalangan umat Kristiani ada. Nanti dari golongan dari pekerja ada, buruh ada, ini ada. Saya kira itu lebih mewakili dibanding partai politik yang ujung-ujungnya adalah hanya berbicara kue kekuasaan. Dan dalam upaya meraih kue kekuasaan itu dilakukanlah intimidasi, dilakukanlah penyanderaan, dilakukanlah penipuan, dan seterusnya. Jadi betul bahwa Indonesia ini demokrasinya harus di-reset dulu ini. Coba kita lihat. Bahkan kemewahannya pun yang mereka yang wakili. Saya wakil rakyat. Rakyat pengen mobil, sudah saya wakili. Rakyat pengen jas mahal, sudah saya wakili. Rakyat pengen makan enak, sudah saya wakili. Itukah fungsi wakil rakyat? Maka kesempatan kita hari ini bisa berbicara di media sosial ini jangan, harus betul-betul dimanfaatkan. Jangan dibuat sia-sia.
Masuk ya kita ke beritanya. Tapi ada lagu dulu nih. Ini lagu lama sebetulnya, tapi sangat relevan dengan kondisi hari ini. Habis disumpah Eddah malah absen. Sidang paripurna pertama usai pelantikan 196 anggota DPR absen. Tragis bukan? Coba kita dengarkan. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Rakyat naik mercy, rakyat ngajar, rakyat di, Wakil Rakyat makan sate, rakyatnya makan tempe, Wakil Rakyat numpuk utang. rakyatnya suruh bayar. Ini yang tidak makan, Merdeka tapi bingung, ini yang tidak makan. bingung tapi merdeka. Sarangnya BTS. Ya, luar biasa ya. Ini dulu pernah kita tayangkan mungkin 5 tahun yang lalu ya. Ada muncul lagi ini sekarang. Oh, deretan mobil mewah para wakil rakyat yang sedang menuju pelantikan. Minggir lu miskin. Lihat ya. Ini Alphard ya. Luar biasa. Jadi yang dimunculkan itu adalah gaya hidup. Yang dipertontonkan itu adalah kemewahan. Ya bagaimana bisa mewakili rakyat kalau positioning saja saya sudah salah gitu. Anda datang ke sini, dilantik untuk mewakili rakyat. Tapi yang Anda tonjolkan adalah kemewahan seperti ini. Mobil mahal, baju mahal dan sebagainya. Mana bisa Anda wakili rakyat? Anda tak akan punya bisa empati karena Anda di sini pun sudah tidak menunjukkan empati. Bagaimana nanti Anda perjuangkan rakyat? Rakyat yang gajinya 400.000 sebulan, guru honorer. Nggak mungkin Anda bisa menghayati kalau yang Anda pertontonkan di hari pelantikan adalah seperti ini gitu. Yang sering seakabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia karena dia ngerti membedakan ini antara. Hari ini dilantik, 5 tahun lagi kita nggak tahu. Untuk menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua. Jadi wajah parlemen kita gimana nih? Kalau udah ngelihat ini, ada harapan kerjanya biasa aja atau wajah gimana? Parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera. Kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Setiap hari ada di Plaza Senayan terus pamer-pamer habis beli jas postingan tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Nih, gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Ini pesan nih, gaya hidup jangan berubah. Setiap jam 3 itu kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Konstituen, tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Juga bos itu. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu norak namanya. Karena dia mau pamer. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah tapi kendorakan dalam kemewahan itu yang konyol namanya. Jadi tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.200 triliun. Kata Pak Prabowo kita punya 3.600 triliun. 1.000 sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang tuh, 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu.
pasti akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik itu. Ekonomi di push 8%. Oh ya, tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Akan ada disparitas, Gini rasio akan memburuk segala macam itu, ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas, secara psikologis mesti ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Itu akan jadi problem juga di Senayan. Akan ada keretakan ya, menurut Bung Rocky ya. Bukan menurut saya, menurut netizen. Menurut Bung Rocky akan ada keretakan nggak? Sudah mulai ada keretakan. Sudah mulai. Jadi itu nanti akan menyusahkan posisi partai-partai di DPR dan wakil-wakil rakyatnya. Ya, luar biasa kan?